Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching atau supervisi akademik calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 bersama dengan coach kami, Ibu. Baik, dengan saya sebagai coach, saya sendiri Nurhayatika dari UPT SD Negeri 2 Kelara. Oke. Saya sendiri Koci Prismawadita SPD dari UPT SMP Negeri 2 Tamalaya. Dan saya observasi Rahmat SPD dari UPT SD Negeri 12 Benang. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya Bu? Ini Alhamdulillah sehat walafiat. baiklah Bu, kita akan melakukan coaching hari ini, dan saya selaku observer menanyakan beberapa kepada Ibu. Yang pertama adalah potensi apa yang Ibu ingin kembangkan dari proses coaching ini. Baik, kompetensi yang saya kembangkan dalam proses praktik coaching ini adalah yang pertama, bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang kedua, mengusahakan hadir secara penuh. Oke, jadi kompetensi yang ikut kembangkan itu bagaimana? Yang pertama adalah proses kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan menjadi pendengar yang aktif. Kemudian dari kompetensi itu, yang mana yang Ibu lebih spesifik lagi ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya secara spesifik diobservasi adalah ada dua. Yang pertama, bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar yang aktif. Jadi Ibu ingin kembangkan yang lebih spesifik adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini. Ya, jadi pada saat praktik nanti indikator yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa menggali potensi coaching agar bisa mencari solusi dan menerapkan ide agar bisa keluar dari masalah yang dihadapi. Terima kasih. Silakan Bu, kita lanjut proses coachingnya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Ibu Kris. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sudah baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat dan tetap semangat. Ini Bu, sebenarnya saya sedikit ada masalah Bu. Oh ya, kira-kira Ibu terus bisa ceritakan ya, tujuan kita melakukan diskusi kali ini menurut Ibu apa kira-kira? Sebelum saya menyampaikan video saya Bu, saya mau Ibu ada waktu kan? Ya, kebetulan hari ini saya cukup ada waktu, jadi kita bisa bincang-bincang mengenai masalah yang dihadapi oleh Ibu. Jadi tujuan saya ingin share sama Ibu itu sebenarnya ini mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Jadi ini mendapatkan istilahnya win-win solution seperti itu. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kris, kalau ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, kalau begitu, kira-kira Ibu bisa menceritakan masalah apa yang sedang dihadapi? Jadi sebenarnya ini masalah yang bukan terlalu besar ya, masalah sepele juga mungkin saya kepikiran. Jadi beberapa hari yang lalu itu Bu, saya disupervisi sama kepala sekolah seperti itu. Kemudian kepala sekolah saya
mengkritik saya. Itu yang menjadi beban pikiran saya saat ini. Oke, sudah disupervisi oleh kepala sekolah, kemudian dari kabinet. Nah, Ibu Tulis bisa menceritakan dalam hal apa kepala sekolah sehingga bisa mengkritik Ibu dalam proses supervisi itu. Jadi seperti ini, pada saat proses pembelajaran waktu itu saya supervisi, saya mengajar tidak menggunakan buku paket itu. Jadi beliau mungkin tidak setuju ketika saya tidak memiliki buku pegangan atau buku paket. Kira-kira Ibu Tulis sebelum disupervisi juga, apakah dalam proses belajar mengajar itu selalu tidak menggunakan buku paket? Tidak selalu gitu, tapi kadang saya tidak menggunakan. Kadang saya tidak menggunakan buku paket. Terus menurut Ibu Tulis, kira-kira setelah dikritik oleh kepala sekolah, rencana Ibu Tulis untuk selanjutnya bagaimana? Ya, jadi atas kritikan kepala sekolah saya tadi itu, saya berpikir bahwa saya mungkin setiap saya mengajar mungkin saya akan membawa buku paket tersebut, walaupun istilahnya tidak apa ya, istilahnya seperti ini Bu, saya itu biasanya tidak membawa buku paket karena saya berpikir saya menggunakan media-media selain buku paket. Contohnya saya menggunakan media pembelajaran dari YouTube ya, ataupun referensi lain dari perpustakaan. Jadi mungkin untuk kedepannya atas kritikan itu mungkin saya akan selalu membawa buku paket ketika saya masuk di korporasi. Oke, apa yang disampaikan oleh Ibu setelah dikritik, rencananya setiap mengajar akan selalu membawa buku paketnya. Selain itu, rencana Ibu Tulis selanjutnya agar tidak mendapat kritikan kembali dari kepala sekolah, kira-kira rencana Ibu agar tidak terjadi lagi yang masalah yang seperti ini, rencananya Ibu bagaimana dalam proses pembelajaran? Seperti saya katakan tadi bahwa pada saat saya masuk di kelas, pada saat proses pembelajaran itu saya harus siap sedia yang namanya buku paket. Walaupun ada media-media dari media-media lain seperti YouTube maupun referensi dari perpustakaan. Jadi mungkin rencananya seperti itu. Ya, terus kalau sudah ada rencana seperti itu, kira-kira dalam melaksanakan rencana itu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Ibu Tulis, terus dari siapa? Oke, untuk masalah dukungan mungkin dari sarana dan prasarana ya, buku paket mungkin saya membutuhkan buku paket atau referensi lain. Kemudian yang akan membantu yang pertama mungkin hasil dari kritikan kepala sekolah itu saya akan meminta masukan yang lebih baik lagi dari kepala sekolah. Kira-kira selain buku paket, buku apa lagi ataupun media-media pembelajaran apa lagi yang harus saya gunakan di dalam proses pembelajaran. Kemudian tentunya rekan sejawat, teman-teman guru di sekolah bisa saling sharing terhadap masalah saya tadi itu. Kemudian yang paling penting adalah murid-murid saya yang bisa saya ajak untuk bekerjasama. Ya baik, rencana yang disampaikan oleh Ibu Tulis tadi mungkin sudah tepat. Nah, kira-kira Ibu Tulis kapan rencana itu bisa dilaksanakan? Untuk rencananya ya pastinya pada saat proses pembelajaran. Jadi pada saat saya masuk di kelas saya akan sudah terapkan itu. Ya, baik Ibu Tulis dari apa yang sudah disampaikan tadi mengenai masalah, kemudian rencananya sudah ada. Bagaimana menurut Ibu hasil diskusi kita? Ya. Jadi alhamdulillah dari hasil diskusi kita ini, hasil sharing kita berdua, saya sangat bersyukur bahwa apa yang istilahnya mengganggu di hati saya itu sudah flow. Ya, jadi saya sudah merasa tidak ada lagi beban di hati atau pikiran mengenai kritikan dari kepala sekolah saya tadi. Sebenarnya saya sudah menyampaikan keluh kesah saya dan Ibu merespon dan memberikan saran yang sangat bagus. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu saya. Ya, baik Ibu Tulis dari yang disampaikan tadi, masih ada yang ingin disampaikan lagi? Terima kasih sekali lagi untuk bantuannya.
Ya, baik Ibu Turis untuk diskusi kita sampai di sini. Ya, lain kali kita bincang lagi. Jadi kalau ada masalah yang dihadapi, ya, diskusi kita akhiri. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Gubernur, setelah saya melihat observasi Gubernur dengan Ibu Idris, maka ada yang beberapa yang ingin saya sampaikan, ada beberapa yang saya tanyakan kepada Gubernur. Tadi observasi seperti saya dilakukan oleh Gubernur ya sesuai dengan alur kita yaitu di mana tujuannya ada identifikasinya ada juga tadi rencana aksinya dan komitmen atau tanggung jawab yang sudah ada tadi kita tanyakan juga. Kemudian sebelum kita menutup pertemuan kita ini, ada beberapa yang mau saya tanyakan, yaitu yang pertama, apa yang Ibu lakukan pada saat melakukan project tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, tadi setelah saya melaksanakan coaching bersama Ibu Turis, indikator ketercapaian yang sudah dicapai tadi, alhamdulillah, kalau saya yang bertugas sebagai coach sudah melakukan pengajuan kuliah menurut, kemudian dari pimpinan aktif dan juga sudah hadir secara penuh. Kemudian indikator yang sudah dikembangkan tadi, saya berupaya menggali potensi dan memberikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi oleh individu. Oke, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching, yaitu bagaimana proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita, dan juga berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach tadi sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kemudian pertanyaan terakhir sebelum kita tutup lagi, kemudian siapa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan ini? Ya, jadi menurut prinsip yang saya kembangkan, kalau menurut pribadi saya adalah bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot dari masalah-masalah yang disampaikan oleh coaching. Nah, di situ kita bisa mendapatkan potensi apa yang harus dikembangkan oleh antara coaching dengan bos. Jadi, baiklah untuk saat ini kita tutup pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.